warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin 10 menit berikutnya suasananya sedikit berbeda. Tadi kan memang onkologi memang sudah yang terupdate dan memang sudah di awal. Uroginekologi memang divisi yang relatif baru, sehingga mungkin belum banyak terlalu dikenal karena beberapa di antaranya pendidikan khusus untuk divisi urogin belum terpapar, terutama para senior-senior kita ya. Bahkan saya sendiri dulu juga belum terlalu banyak terpapar terkait dengan uroginekologi. Baiklah, ini saya dapatkan kesempatan untuk berbagi yang dalam praktek sehari-hari. Jadi kalau Dr. Brahmana tadi menyampaikan evidennya adalah yang dari luar negeri dan sebagainya, internasional, mungkin saya berangkat dari eviden yang di Rumah Sakit Dr. Sutomo saja. Ya, karena apa yang terjadi di Rumah Sakit Dr. Sutomo itulah yang menjadi acuan buat untuk saya sampaikan berbagi di forum ini. Terutama kasus-kasus yang sering ditemukan dan perlu mendapatkan perhatian. Nyatanya, ternyata yang kita terima di Dr. Sutomo itu seperti ini. Kasus yang paling banyak memang nomor 1 adalah prolap organ panggul. Nanti akan saya sampaikan lebih detail apa yang terkait dengan prolap organ panggul. Kemudian yang kedua, kasus yang terbanyak ternyata adalah kasus kelainan bawaan, kelainan kongenital. Yang dalam hal ini khususnya adalah yang berkaitan dengan Duchenne Mulleri, ya, atau Mullerian duct atau Duchenne Mulleri. Kemudian adalah kasus-kasus tumor yang bersifat non-malignan. Kalau malignan jelas pindah ke tempatnya Dr. Brahmana dan teman-temannya. Tetapi kalau non-malignan yang sekitar vulva vagina banyak dikonsulkan ke Dr. Sutomo terkait dengan hal ini. Ya, nah ini memang basicnya karena rujukan ya. Jadi Rumah Sakit Dr. Sutomo sebagai pusat rujukan itu menerima kasus-kasus yang kemudian kita seleksi ternyata seperti ini rankingnya ya. Baik. Nah, kasus-kasus pada prolap organ panggul ini yang mungkin update dalam arti mendapat perhatian lebih khusus ya. Kita tidak hanya mengenal prolap uteri ya, yang dulu hanya seringnya kita menggarisbawahi prolap uteri. Zaman dulu sebenarnya sudah ada kasus-kasus misalnya sistokel, uretrokel, tetapi tidak pernah mendapatkan perhatian. Bahwa ternyata prolap organ panggul itu bukan hanya prolap uteri, tetapi ada prolap-prolap lain yang besertanya ya, yaitu prolap kompartemen anterior vagina dan prolap kompartemen posterior vagina yang dulu terus terang belum terlalu banyak dipaparkan ke kita. Ya, dalam hal ini kasusnya apa? Yang kompartemen anterior yang paling banyak adalah sistokel dan uretrokel. Begitu juga dengan yang prolap kompartemen posterior vagina, yaitu enterokel dan rektokel. Dulu mungkin banyak dikendalikan oleh teman-teman dari bedah, barangkali ya. Tetapi sekarang yang berhubungan dengan wanita, tentu kita juga mempunyai kesempatan untuk ikut menanganinya. Nah, konsekuensi dari semua itu, kalau prolap uteri jelas ada massa, ada benjolan. Tetapi kalau misalnya di kompartemen anterior vagina, konsekuensinya adalah gangguan berkemih. Kenapa? Karena dia bersinggungan dengan organ saluran kemih bagian bawah. Begitu juga kalau sisi posterior. Posterior bersinggungan dengan saluran cerna bagian bawah, maka konsekuensinya adalah masalah-masalah dengan gangguan defekasi. Nah, sejawat sekalian, biasanya kalau ada masalah-masalah yang berhubungan dengan saluran kemih bagian bawah ataupun gangguan defekasi, biasanya tidak mendapatkan perhatian karena tidak langsung kepada uterusnya misalnya ya. Nah, padahal contoh kasus yang berdasarkan evidence yang paling banyak itu loh malah biasanya sistokel, uretrokel, itu paling banyak di antara yang lain. Karena setiap kali ada prolap uteri kadang-kadang berserta dengan sistokel dan uretrokel yang menyertainya. Makanya itu. Dan satu lagi yang memang belum terungkap biasanya yang mengiringi kondisi-kondisi prolap organ panggul adalah disfungsi seksual. Dan ini memang belum terungkap karena biasanya wanita-wanita Indonesia jarang mengeluh terkait dengan fungsi seksual yang terganggu dengan adanya prolap begitu ya. Baik, dan ini perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Saya rasa tidak ada masalah, ini hanya gambar saja menunjukkan kompartemen depan yang prolap, kompartemen tengah, dan kompartemen posterior yang prolap. Oke. Baik, nah sejawat sekalian biasanya yang dulu-dulu itu selalu
tata laksananya itu operatif, 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 dan operatif. Padahal, sahabat sekalian, para senior yang lain juga tidak harus operatif ya. Makanya kita optimalkan dulu perawatan yang bersifat konservatif atau yang non operatif. Karena biasanya non operatif itu mentang-mentang non operatif biasanya kurang mendapatkan perhatian. Padahal disitulah cikal bakal terapi yang standar di awal. Kecuali konservatif gagal, baru kita maju ke operatif. Jangan kesusu dikit-dikit operatif ya, tidak seperti itu. Nah, apa yang bisa dimulai dari awal? Pertama adalah perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup yang bagaimana? Perubahan gaya hidup yang tidak meningkatkan tekanan intraabdominal perempuan tersebut. Misalnya apa contohnya? Yang paling sederhana adalah obesitas ya. Jadi ibu-ibu itu disarankan untuk tidak obesitas. Kenapa? Dengan obesitas itu otomatis dia tekanan intraabdominal secara kronis meningkat. Otomatis mempunyai risiko yang berdampak jangka panjang atau jangka menengah barangkali itu menyebabkan dia ada prolap organ panggul. Bukan hanya prolap uteri, bisa jadi prolap kompartemen anterior ataupun kompartemen posterior. Bisa dua-duanya atau bisa tiga-tiganya sekalian ya. Begitu juga misalnya angkat-angkat beban ya. Ibu-ibu itu saking nunggu kiri kanan terlalu lama sering angkat galon sendiri misalnya begitu ya. Nah, kadang-kadang kuat sih kuat memang ya, memang mandiri sih memang mandiri tetapi mempunyai dampak yang kurang menguntungkan terkait dengan prolap organ panggul. Dan begitu juga apa konservatif yang lain adalah latihan otot dasar panggul. Zaman dulu memang latihan otot dasar panggul yang dikenal dengan nama senam Kegel. Senam Kegel itu asosiasinya selalu berhubungan dengan wah ini mau ngesek ini, mau ngesek ini, mau ngesek. Padahal tidak ya. Padahal zaman sekarang latihan otot dasar panggul itu tidak hanya untuk ngesek saja, tetapi yang kaitannya dengan prolap organ panggul lebih untuk mencegah. Ya, mencegah supaya tidak terjadi prolap organ panggul yang bisa melibatkan 3 organ lainnya tadinya. Begitu juga kalau di Indonesia mungkin jarang ya, tapi kalau di luar negeri misalnya ada merokok, minum alkohol, itu juga mempunyai risiko untuk terjadi masalah. Begitu juga yang terakhir, yang sekarang ini adalah penggunaan pesarium yang sudah kita kenal ya. Hanya saja yang di Indonesia pesariumnya hanya satu jenis. Ya, padahal pesarium itu jenisnya macam-macam, bentuknya macam-macam. Bahkan yang sekarang terbuat dari bahan yang berbeda. Salah satu yang dikembangkan adalah yang berbahan silikon ya, karena mempunyai retensi terhadap bakteri yang lebih rendah dan kenyamanan yang lebih tinggi. Baik. Berikutnya yang kasus kedua yang terbanyak di Dr. Sutomo adalah kelainan kongenital. Nah, apa yang ingin saya sampaikan? Teman-teman biasanya sering kelewatan ya terkait dengan kelainan kongenital. Kenapa? Karena kelainan kongenital ini biasanya keluhannya samar, sangat samar. Apa misalnya? Gangguan infertilitas ya. Dipikir gak pernah koitus atau apa? Enggak, tapi ada problem di kelainan kongenital, kelainan bawaannya, sehingga keluhannya adalah keluhan infertilitas. Begitu juga klien nyeri panggul, perdarahan yang abnormal, gangguan haid, bahkan ada gangguan fungsi seksual. Nah, ini kadang-kadang orang tidak menyangka bahwa ternyata itu ada masalah di kelainan kongenital ya. Dan yang ingin saya sampaikan bahwa kelainan kongenital ini seringnya jarang mendapatkan edukasi yang 2 fungsi ini ya. Pertama adalah fungsi reproduksi dan yang kedua adalah fungsi seksual. Biasanya jarang ini. Hanya dia bilang pengen punya anak, selalu arahnya ke reproduksi saja. Padahal tidak kalah penting adalah fungsi seksual yang perlu mendapat perhatian. Nah, ini contoh ya. Kenapa kok sering kelewatan ini ya, sering kelewatan? Karena biasanya kasusnya itu kelainan kongenital yang paling ringan ini kejadiannya itu ada di vagina. Biasanya ya berupa septum dan sebagainya, terutama yang transversal ya. Nah, kalau kejadiannya itu di vagina, biasanya terjadi pada anak muda atau dewasa muda atau nona misalnya, kita tuh sering hanya bermain di USG. Sebenarnya salah. 1 menit ya. Baik, mudah-mudahan terus. Nah, karena gara-gara USG itulah mungkin ini ya. Karena USG berkembang pesat,
kadang-kadang terlewatkan untuk melihat vaginanya anak kecil, vaginanya nona itu kelewatan ya. Padahal dengan melihat itu saja kita sudah bisa menyingkirkan, kemungkinan adanya risiko dari kelainan kongenital. Dan kalau sudah ketahuan dengan USG, bahwa ada misalnya hematometra misalnya, atau hematosalping, berarti justru itu sudah terlambat. Artinya yang di bawah tidak ketahuan dari awal. Nah, kita berharap jangan sampai seperti tersebutnya. Nah, ini yang terjadi biasanya ada kelainan problem di septum, di vaginanya, kemudian terjadinya biasanya pada anak muda karena di awal-awal menarche, kemudian sulit terdeteksi. Kenapa? Karena posisinya di vagina. Jadi kalau di USG lewat abdomen, seringnya yang dapatnya uterus dan sekitarnya, tetapi di vaginanya sering sulit mendapatkannya. Baik. Kemudian yang terakhir, ini yang sering juga dikonsulkan ke kita adalah tumor-tumor yang non malignan di sekitar vulva. Ada 4 ini yang saya rangkum terkait dengan kista Gardner, biasanya lokasinya di anterolateral dinding vagina. Kemudian kista Bartholin, saya rasa teman-teman nggak ada masalah ini. Kemudian kista Skin, ini yang berada di sekitar muara uretra eksterna, kemudian di vertikal. Nah, kenapa teman-teman biasanya ragu-ragu sampai dikirim ke Dr. Susomo? Sangat bisa dimengerti karena ini berdekatan dengan organ lain. Ya, jadi misalnya di vertikal dipikir uretrokel. Nah, begitu dibuka malah jadi pistel karena ada hubungan dari uretra ke vagina, misalnya begitu ya. Begitu juga kista skin. Tadinya mau dibuang kistanya, ternyata kebablasan. Jadi uretranya robek, menjadi bisanya begitu ya. Nah, ini sangat bisa dimengerti. Tapi apapun dengan ini maka sahabat sekalian, saya berharap mulai mengerti bahwa keadaan sehari-hari yang kita alami itu seperti ini. Baik, mudah-mudahan nanti di diskusi kita lebih banyak berbagi dan saling membagikan pengalaman dan keahliannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.